Rexane Crawford, atau yang biasa dipanggil Rexa, wanita cantik dengan segala pesonanya. Dia bekerja sebagai model catwalk dan model pakaian seksi di majalah-majalah dewasa. Meskipun pekerjaannya tergolong vulgar, tetapi dia tak pernah melakukan hubungan intim sama sekali. Dia adalah pecinta uang dan akan melakukan segalanya demi uang kecuali berhubungan intim. Rexa akan memberikan keperawanannya pada seseorang yang mau membayarnya $1 miliar untuk hal itu. Banyak pejabat dan pria kaya yang menawarkannya untuk menjadi istri atau bahkan simpanan. Tapi itu semua ditolak oleh Rexa. Hanya ada satu nama yang menjadi targetnya dan dia belum bisa mencapai ke circle orang yang diincarnya itu. Rexa sering melihat foto pria itu di sebuah majalah bisnis dunia. Seorang pria tampan yang berasal dari keluarga konglomerat sekaligus sangat berpengaruh di dunia bisnis internasional. Seorang pewaris laki-laki satu-satunya dari klan keluarga Romanov, keluarga terpandang di Rusia, King Son Louis Romanov. Rexane Crawford, atau yang biasa dipanggil Rexa, terlahir dari keluarga kaya sebenarnya, tapi sayang, keluarganya sangat berantakan hingga membuatnya keluar dari rumah dan menjalani hidupnya sendirian tanpa bantuan siapapun. Dia wanita yang tak mudah ditipu serta tak mudah ditindas dan memiliki otak yang cerdas. Rexa juga lulus dari universitas ternama dengan mengandalkan gajinya di dunia modeling. Rexa cukup bisa menjaga dirinya sendiri dari kehidupan bebas yang ada di sekitar lingkungannya. Memiliki tinggi badan di atas rata-rata, wajah cantik dengan kesempurnaan bentuk hidung, bibir serta matanya, membuat semua orang langsung akan melihatnya ketika berpapasan dengannya. Banyak pejabat dan pria kaya yang menawarkannya untuk menjadi istri atau bahkan wanita simpanan. Tapi itu semua ditolak oleh Rexa. Hanya ada satu nama yang menjadi targetnya dan dia belum bisa mencapai ke circle orang yang diincarnya itu. Rexa sering melihat foto pria itu di sebuah majalah bisnis dunia. Seorang pria tampan yang berasal dari keluarga konglomerat sekaligus sangat berpengaruh di dunia bisnis internasional. Seorang pewaris laki-laki satu-satunya dari klan keluarga Romanov, keluarga terpandang di Rusia, King Son Louis Romanov, putra dari Damin Romanov yang merupakan raja tambang di Rusia dan beberapa negara besar lainnya. Sudah setahun lebih Rexa mengawasi pergerakan bisnis King dan kemana saja King berkunjung. Rexa bahkan mengikuti kursus bahasa Rusia dan beberapa bahasa lainnya untuk bisa setara dengan pergaulan King nantinya. "Kau masih mengincarnya?" tanya Leila, asisten pribadi Rexa, ketika dirinya melihat Rexa sedang membaca artikel tentang King Son. Dia akan berkunjung ke Amerika bulan depan. Kuharap aku bisa bertemu dengannya, ucap Rexa. Pengawalannya cukup ketat dan berlapis-lapis, Rexa. Berpikirlah ulang. Kau bisa mencari pria lain untuk dijadikan alat bagimu, sahut Leila. Tidak ada yang sesempurna dirinya, kata Rexa sembari menggigiti kuku panjangnya. Leila melepaskan tangan Rexa agar berhenti menggigiti kukunya. Kebiasaan buruknya tak berubah. Bagaimana jika dia melihatmu seperti ini? Tanya Leila tertawa pelan. Aku cukup pintar bermain peran, Leila. Dia kan jatuh dalam pesonaku lebih cepat, ucap Rexa. Jangan terlalu percaya diri karena tak mungkin pria sesempurna itu tak memiliki kekasih, kata Leila. Aku harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menaklukkannya, Leila. Kau tahu kan ambisiku? Jika aku menginginkan sesuatu maka aku harus mendapatkannya. Aku akan mengalahkan semua wanita yang mendekatinya dengan otak encerku, ucap Rexa. Kau cukup memberinya obat perangsang jika ingin menaklukkannya, ucap Leila sembari tertawa pelan. Dia tak sebodoh itu. Aku harus mencari cara lain, tetapi aku bisa menggunakan cara itu sebagai cara terakhir mungkin, kata Rexa yang ikut tertawa. Kau sudah siap, Rexa? Tanya David sang fotografer. Ya, aku sudah siap sejak tadi,
jawab Reksa dan berdiri dari sofa lalu berjalan menuju tempat pemotretan yang baru saja rampung disiapkan. Reksa berjalan seksi dengan pakaian yang cukup terbuka di bagian dada dan pahanya. Setelah 2 jam, akhirnya Reksa menyelesaikan pemotretan hari ini. Lalu Reksa dan Leila langsung pulang menuju apartemennya masing-masing. Biasanya para model akan langsung menuju klub malam setelah pekerjaannya selesai. Berbeda dengan Reksa yang tak suka clubbing kecuali memang ada pekerjaan modeling di klub. Gaya hidup Reksa sangat sehat. Dia tak pernah menyentuh minuman beralkohol atau rokok sekalipun. Kematian ibunya akibat kecanduan alkohol membuatnya sangat memproteksi tubuhnya dari racun-racun seperti itu. Di Rusia, Mommy sudah menunggu kita di Swiss, Ki, ucap V kakak perempuan dari Kingston. Ya, besok aku akan menyelesaikan pekerjaanku di sini. Di mana para keponakan kembarku yang nakal itu? Tanya Ki nama panggilan Kingston. Mereka sedang bersama dadinya di taman hutan belakang, jawab V yang sibuk membuat kudapan untuk kedua buah hati kembarnya dan suaminya tercinta. Kapan kau menikah, Ki? Umurmu sudah cukup tua untuk bermain-main dengan banyak wanita, ucap V. Come on, umurku baru 29 tahun, Kak, kilah Ki. Hei, tahun ini umurmu sudah 30 tahun, Ki. Kau lupa ingatan? Kata V. Aku sedang mencari wanita yang sempurna untuk menemani seumur hidupku. Jadi aku harus benar-benar menyeleksinya, jawab Ki santai. Jangan terlalu sering bergonta-ganti wanita, Ki. Itu tak baik dan Mommy sangat tak menyukai dengan sifat Casanovamu itu, ucap V mengingatkan. Sudah kubilang aku tak sembarangan berhubungan dengan wanita. Hanya saja media terlalu membesar-besarkannya karena aku terlalu mempesona dan menaikkan berita mereka, jawab Ki. Aku akan menemui Lexi dan Lexa dulu, ucap Ki. Ki kemudian berjalan ke halaman belakang meninggalkan V sendirian di dapur. Previet, teriak Ki menyapa keponakan kembarnya yang sudah berumur 7 tahun itu. Unchle, teriak Lexa dan Lexi. Mereka berlari menuju Ki dan memeluknya. Karena berat tubuh si kembar yang sudah bukan anak kecil lagi, membuat tubuh Ki terhempat ke belakang dan jatuh di atas rumput tebal. Kalian sudah sangat besar sekarang dan Unchle tak kuat lagi menggendong kalian berdua, ucap Ki. I miss you, Unchle. Sudah 3 bulan kita tak bertemu, ucap Lexa. Ya, Unchle sangat sibuk, jawab Ki. Sibuk mencari wanita? Mommy yang mengatakan hal itu padaku, sahut Lexi yang membuat Ki tertawa. Ya, itu salah satunya, jawab Ki. Hei, jangan mengikuti sifat playboy Unchlemu, Lexi, ucap Deus suami V. Darah Romanov terlalu dominan, Lexi. Jadi terimalah takdirmu untuk menjadi seorang playboy seperti kakek dan buyutmu dulu, sahut Ki tertawa pelan. Apakah aku juga bisa menjadi playboy, Unchle? Tanya Lexa dengan lugunya dan membuat Ki tertawa keras. Kau akan menjadi playgirl sejati mungkin, ucap Ki. Ki, jangan mendoktrin anak-anakku dengan pelajaran menyesatkan darimu. Teriak V yang baru keluar dari pintu beranda belakang. Deus hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang adik ipar yang memang selalu absurd jika berbicara. Ayo kita makan siang, ucap V sembari menyiapkan makan siangnya di meja taman dengan dibantu oleh 2 pelayan. Lexi dan Lexa beranjak dari tubuh kekar atletis Ki dan mereka berlari menuju meja makan besar yang ada di bawah pohon yang rindang. Dan kini mereka makan siang bersama dengan ocehan kedua bocah kecil yang terlihat good looking sejak dini itu. Ada yang menawarimu $1 miliar untuk keperawananmu, Reksa, ucap Leila. Reksa menghentikan kegiatannya berdandan ketika sang manajer mengatakan hal itu. Siapa? Tanya Reksa. Tuan Simone Doughety, jawab Leila. Bukankah dia sudah sering membooking gadis-gadis perawan? Apakah itu masih kurang?
Kurasa dia hypersex, ucap Reksa melanjutkan kegiatannya yang terhenti tadi. Bukan untuknya, tetapi saingan bisnisnya, jawab Leila. Siapa? Tanya Reksa. Dia tak memberitahunya, jawab Leila. Reksa tersenyum miring. Kalau begitu tolak saja, ucap Reksa. Bukankah ini keinginanmu? Seharusnya kau tak melihat siapapun itu asal dia memberimu uang $1 miliar, kata Leila. Aku harus tahu siapa saingan bisnisnya. Jika posisi kekayaannya berada di atas Romanov, maka aku akan menerima tawarannya. Tapi jika tidak, aku akan menolaknya, jawab Reksa santai. Baiklah, aku akan memberitahukan hal ini pada asisten Tuan Simone nanti, ucap Leila dan membantu Reksa merapikan rambutnya yang sudah tertata rapi dan indah itu. Di tempat lain, dia menolak tawaranku. Sombong sekali dia, kesal Simone. Dia tak menolak, Tuan. Hanya saja, dia ingin tahu siapa yang akan dilayaninya nanti, ucap Ronald asisten Simone. Dia tak perlu tahu hal itu. Bukankah dia hanya mau uangnya saja? Kata Simone. Dia bukan wanita bodoh, Tuan. Dia tak semudah itu dikelabui. Dia bahkan ingin tahu apa rencana yang sudah kau siapkan untuk orang itu, ucap Ronald. Aku hanya membutuhkan video panas pria sombong itu saja dan menyebarkannya ke internet agar reputasinya hancur, dan yayasan keluarganya terkena imbasnya, kata Simone. Jadi mengapa Anda tak menggunakan wanita jalang biasa saja? Tanya Ronald. Kau bodoh hah? King sangat memilih-milih wanita dan Reksa adalah wanita yang tepat karena dia masih original dan tak tersentuh, jawab Simone. Jadi orang itu adalah Tuan Kingston Romanov? Tanya Ronald sedikit terkejut. Simone mengangguk. Aku bisa menggunakan hal itu untuk menyebarkan berita miring bahwa dia selalu membeli keperawanan seorang gadis. Rencana yang licik dan sangat bagus, bukan? Lanjut Simone. Ronald hanya mengangguk saja. Katakan padanya bahwa Kingston lah yang ingin kujebak, dan katakan alasannya bahwa aku hanya ingin menggunakan hal itu untuk memaksanya menerima tender bisnis denganku. Dia tak akan bertanya macam-macam lagi dan menyetujui hal ini, ucap Simone. Apakah ini sepadan dengan bayarannya yang sebanyak itu? Tanya Ronald. Ya, semua proyek akan jatuh ke tanganku dan yayasan sosialnya tak akan mendapat donasi dari para konglomerat. Mereka akan beralih ke yayasan milik istriku, jawab Simone. Baiklah, Tuan. Aku akan menyampaikan hal ini, ucap Ronald dan pergi dari ruangan Simone. Jadi orang itu adalah Tuan Kingston? Ucap Leila seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ronald asisten Simone yang juga merupakan kekasih Leila. Leila, Reksa dan Ronald adalah teman kuliah dulunya. Mereka sangat dekat dan menjadi sahabat hingga sekarang, hal yang tak diketahui oleh Simone. Apa ada berita bagus? Tanya Reksa menaruh tasnya dan duduk di sebelah Leila. Ya, aku sudah mengetahui siapa orang yang dijebak oleh Tuan Simone dengan menggunakan dirimu, jawab Ronald. Siapa? Tanya Reksa. Kau pasti akan sangat senang bila mendengarnya, ucap Leila. Reksa mengerutkan keningnya dan menegakkan duduknya. King. Right. Ucap Reksa seakan tahu apa yang ada di dalam otak Leila. Yup, jawab Leila mengangguk dan tersenyum. Bingo, ujar Reksa tersenyum miring. Tapi dia punya rencana jahat di balik itu semua, Reksa. Kau harus berhati-hati, Ronald memperingatkan. Ceritakan padaku, ucap Reksa dengan tenang. Lalu Ronald pun menceritakan semua yang dikatakan sang bos padanya tadi pagi. Pria tua itu benar-benar licik, gumam Reksa. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Leila. Aku memiliki rencana sendiri jadi kalian tenang saja. Ronald, jalankan saja tugasmu sesuai apa yang diperintahkan oleh tua bangka itu dan aku akan melanjutkan sisanya, ucap Reksa. Oke.
Sista, jawab Ronald tersenyum miring. Jangan sampai dia tahu kau dan kami memiliki hubungan. Setelah ini, jangan kemari lagi untuk sementara. Aku akan menyewakan apartemen untuk kalian di pinggir kota agar tak terlalu mencolok, kata Reksa dan mengambil tasnya. Lakukan hal ini secepatnya, Ronald. Bilang padanya, aku menerima tawarannya dengan syarat dia harus mentransfer DP sebesar 50% dari kesepakatan kita, ucap Reksa pada Ronald dan beranjak dari sofa. Nikmati malam kalian, bye, pamit Reksa. Besok ku temani ke salon, Reksa. Kau harus tampil sempurna, kan? Kata Leila dengan suara keras ketika Reksa sudah berada di dekat pintu. Aku selalu sempurna tiap hari, Leila, teriak Reksa dan membuka pintunya lalu keluar dari sana. Reksa langsung kembali ke apartemennya sendiri yang hanya berjarak 2 kamar saja dari apartemen Leila. Reksa masuk ke dalam apartemen luasnya dan langsung menuju ke arah jendela yang ada di dekat ranjangnya. Tunggulah kedatanganku, wanita tua laknat. Aku benar-benar akan membuktikan padamu bahwa aku bisa berada di atasmu dan aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, gumam Reksa sembari melihat ke arah luar jendela. Setelah cukup lama berada di depan jendela, Reksa membuka bajunya dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia memilih berendam di dalam air hangat dan memejamkan matanya. Kingson Louis Romanov, kau akan menjadi milikku. Aku akan pastikan hal itu, gumam Reksa berbisik dengan kepala bersandar di ujung batu dan mendongak ke atas. Ki tampak turun dari jet pribadinya menuju mobil Aston Martin miliknya yang sudah menunggu di bawah. Terima kasih, ucap King begitu menerima kunci mobil dan asistennya. Pria muda itu menunduk hormat pada Ki sampai Ki masuk ke dalam mobilnya. King melajukan mobil mewahnya dengan kecepatan sedang. Dia tak menuju mansion atau perusahaannya yang ada di New York, tetapi dia memilih mengunjungi sebuah kafe elit yang pemiliknya merupakan pamannya sendiri, Zeno Romanov. Tuan Kingson. Selamat datang, ucap manajer kafe itu. Halo, Unchle. Kau masih sangat gagah dan semakin tampan, sapa King pada manajernya yang sudah cukup lama dikenalnya. Terima kasih, Tuan. Anda juga semakin tampan, sahut pria parubaya itu. Lalu King masuk ke dalam kafe dan menuju barnya. Seperti biasanya, ucap King pada sang bartender. Baik, Tuan. Bartender itu tersenyum dan langsung membuatkan minuman untuk King. Apa Archer tak pernah kemari? Tanya King. Tuan Archer sering berada di Eropa, jawab sang bartender. Tak ada yang menyambutku di sini. Menyedihkan, ucap King. Sudah lama Anda tak kemari. Hanya klan Robert saja yang masih lumayan sering kemari, kata sang bartender. Thor? Atau Rex? Atau Rocco? Tanya King. Tuan Rocco yang lebih sering kemari, jawab bartender tampan itu. Baiklah, aku akan menelepon bocah tengil itu, ucap King dan menelepon sang sepupu tengilnya itu.